Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat satu berita yang lagi hits pada saat ini setelah ada berita tentang saudara kita dari Langkat yang berlomba-lomba meninggalkan agama Islam dan mereka lebih memilih murtad. Maka muncul lagi berita yang menurut saya ini sangat mengerikan sekali, di mana ada satu kelompok yang masih mengatasnamakan diri mereka adalah Islam dan kitab mereka adalah Al-Quran. Tetapi anehnya ya kawan-kawan, mereka tidak percaya yang namanya syahadat dan hadis. Dan apa penyebabnya ya teman-teman? Jangan kemana-mana dan tetap simak video berikut ini. Di situ jelas bahwa Allah yang mengajarkan setiap manusia dan malaikat pun berkata, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau. Jadi bukan kami menyimpang dari Al-Quran, kami hanya berusaha untuk mengikuti Al-Quran. Untuk syahadat sendiri, kami itu mengingkari itu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu bukan syahadat, tapi menerapkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Maidah itu sudah jelas, Allah berfirman, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah sebelum kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Kan itu, Pak. Allah nggak menganggap kita beragama sebelum kita menegakkan kitab Allah sesuai dengan agama masing-masing. Kayak hadis, kami meragukan bahkan itu dari Rasul. Karena segini sampean ini gurunya langsung bersumber dari Allah itu ya, karena apa? Karena dalil kami Ar-Rahman ayat 2 tadi. Allah lah yang mengajarkan Quran, bukan manusia. Nggak ada guru ya, benar ya? Nggak ada guru. Nggak ada pimpinan? Nggak ada pimpinan. Kami sama-sama mengikuti Al-Quran. Sejak kapan ini, Mas? Kalau saya, ya. ini berbeda-beda. Kalau Ya. saya sama ayah saya itu 14. Kalau ayah 14, saya hampir 7 tahunan. Yang lain? Yang lain mungkin sekitar 5. Nah, teman-teman semuanya, tadi beritanya, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah ada pemberitaan dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Langkat, ya, di mana saudara kita Muslim di sana mereka berbondong-bondong ya meninggalkan agama Islam dan mereka lebih memilih untuk murtad. Ya, dan setelah itu disusul dengan pemberitaan yang satu ini, di mana ada satu kelompok yang masih mengatasnamakan kelompok mereka adalah Muslim dan kitab mereka adalah Al-Quran. Tetapi anehnya ya teman-teman, mereka tidak percaya yang namanya hadis dan syahadat ya. Mereka tidak percaya hadis dan syahadat. Nah, teman-teman semuanya, dalam hasil wawancara orang ini tadi, walaupun sangat singkat sekali, maka saya telah mencatat beberapa poin. Kenapa saya harus mencatat? Ya, karena saya tidak mau juga dianggap nanti penistaan ya, jika keluar dari konteks yang mereka sampaikan itu. Poin yang pertama yang mereka sampaikan adalah mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyimpang tetapi hanya mengikuti Al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mereka tidak percaya atau mereka meragukan hadis itu berasal dari Rasulullah atau dari Muhammad SWT. Poin yang ketiga, mereka tidak punya guru ya, karena guru mereka bersumber dari Allah ya. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mengajarkan Al-Quran, bukan manusia. Jadi mereka tidak butuh pimpinan ya, mereka tidak butuh ustadz ya, karena menurut mereka bahwa guru mereka itu langsung dari Allah SWT ya. Karena mereka percaya bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang keempat yang mereka sampaikan adalah untuk syahadat, kami mengingkari itu
untuk masuk Islam, karena untuk masuk Islam itu bukan syahadat. Ya, sekali lagi saya bacakan, untuk syahadat kami mengingkari itu untuk masuk Islam, karena untuk masuk Islam itu bukan syahadat, tetapi menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Maidah dikatakan tidak dianggap kamu beragama sedikit pun oleh Allah SWT sebelum kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apapun yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jadi teman-teman semuanya, bahwa syarat untuk masuk ke agama Islam itu katanya bukan syahadat, tetapi menerapkan atau menegakkan ajaran-ajaran yang ada sebelum ada Al-Quran, yaitu ajaran Taurat, ajaran Injil, dan ajaran-ajaran yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia. Nah teman-teman semuanya, pada poin keempat ini saya bingung ya, saya sendiri bingung ya. Kalau misalnya kita ikuti alur pemikiran orang ini, lalu akan muncul satu pertanyaan bagi saya, Injil yang mana dan Taurat yang mana yang ditegakkan oleh saudara kita Muslim ini? Ya, karena sampai saat ini mereka tidak pernah mengaku atau tidak pernah percaya dengan Injil dan Taurat dan Zabur yang ada hari ini ya. Karena mereka menganggap bahwa Zabur, Injil, dan Taurat yang ada sekarang ini sudah tidak asli lagi, sudah dipalsukan dan sudah banyak berubah-berubah ya, sudah banyak diubah-ubah. Tetapi inilah yang menjadi bagian dari kebingungan saya dan kebingungan saudara kita Muslim ini ya, ketika kita bertanya kepada mereka, lalu Injil dan Taurat mana yang Anda imani ya. Saya rasa bahwa mereka sangat kebingungan ya dalam menjawab hal ini ya, karena mereka tidak punya juga Injil yang asli ya. Kalau kita bertanya mana Injil yang asli yang kalian imani, tentu mereka juga tidak bisa menjawab ya. Mereka juga tidak bisa menunjukkan kepada kita ya. Mereka hanya cocokologi ya, atau apalah ya, seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini ya. Mereka selalu bersilat di lidah kalau ditanya seperti itu. Nah teman-teman semuanya, apa yang dikatakan Majelis Ulama Indonesia tadi, bahwa kelompok ini adalah kelompok yang sesat ya, kelompok yang sesat dan perlu diberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang ini. Nah menurut saya dalam hal ini kita tidak perlu memberikan penghakiman kepada orang-orang ini. Sama seperti di agama Kristen juga ada yang namanya saksi Yehova ya, walaupun itu adalah bagian dari, walaupun itu bukan bagian dari Kristennya, walaupun itu adalah bidat dan di luar dari agama Kristen, tetapi ya buktinya sampai hari ini mereka masih tetap eksis ya, tetap ada di Indonesia ini. Dan sebagai orang Kristen yang benar tidak perlu menghakimi dan tentunya orang-orang seperti ini ya, karena berbeda pendapat itu adalah merupakan sesuatu hal yang lumrah bagi saya, sah-sah saja ya, karena tidak perlu ada paksaan untuk memaksakan suatu keinginan kepada seseorang untuk bisa percaya dengan keinginan kita ya. Itu tidak baik menurut saya dan tidak perlu dihakimi ya, karena surga saya dengan surga dia berbeda ya, karena keimanan saya berbeda dengan keimanan dia, yang dia percaya berbeda dengan yang saya percaya. Jadi menurut saya kelompok-kelompok ini kalau mereka berargumen atau berpendapat seperti itu, menurut saya sah-sah saja dan lumrah ya, karena itu adalah bagian dari perbedaan pendapat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.